wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Supaya pagi ini tidak berangkat. Ika Bu, Kenapa? sakit. Ya udah, kita doakan ya semoga Mbak Ika cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita membaca basmalah bersama-sama ya. Doa akan dipimpin oleh Mbak Aini. Monggo Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Amin. Amin. Siapa yang tadi pagi melakukan kegiatan pelestarian lingkungan? Saya Bu, Contohnya apa? menyiram tanaman. Betul. Jadi pagi ini kita belajar tentang apa? Sumber daya alam Bu. Ya, betul. Apa sih itu sumber daya alam? Nggak tahu Bu. Sumber daya alam itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Yang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam itu adalah yang pertama, melakukan reboisasi. Apa sih itu reboisasi? Itu adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul. Itu adalah wujud dari penghijauan terhadap daerah atau hutan. Yang kedua, mengurangi pencemaran udara seperti menggunakan kendaraan umum atau menanam serta memperbanyak jalur hijau. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai. Pembelajaran pada pagi hari ini tujuannya adalah yang pertama, menguraikan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yakni peserta didik menentukan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Ini Ibu Guru akan menunjukkan sebuah gambar yang sesuai dengan tema kita. Apa tadi? Pelestarian dan keseimbangan sumber daya alam. Ya, betul. Aku tunjukkan ya gambarnya. Nah, ini ada sebuah gambar yang mana terdapat di sini ada dua orang anak yang melakukan penanaman tumbuhan bersama dengan ibunya. Nah, coba kalian amati. Sebelum ibu membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ibu akan menunjuk salah satu di antara kalian untuk membacakan sebuah materi tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Ibu akan menunjuk Mbak Aini untuk membacakan di depan ya. Ya Bu. Teman-teman yang lain boleh mendengarkan ya. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius. Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjejer rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis. Nah, di sini kalian akan berkelompok ya. Ya Bu. Lalu perwakilan dari kelompok kalian akan maju mempresentasikan dari jawaban kalian. Ibu Guru kasih lembar kerja dulu ya. Ya Bu. Ya. Sudah Bu. Nah, perwakilan dari kelompok akan maju mempresentasikan jawaban kalian di depan ya. Iya Bu.
Ayo, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, Mbak ini, monggo. Baca, Mbak. Nah, tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut, Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Nah, kita akan duduk, Mbak. Iya, Bu. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, kan? Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan memberi kesimpulan tentang materi pagi hari ini ya. Iya, Bu. Sumber daya alam itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Lalu, apa sih itu upayanya? Upaya dari keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam itu ada beberapa. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang gundul. Yang kedua, yakni mengurangi pencemaran udara seperti menggunakan kendaraan umum atau angkot atau menanam serta memperbanyak jalur hijau. Yang ketiga, mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai. Jadi, seperti membuang sampah pada tempatnya, gitu ya? Iya, Bu. Belum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta kalian membaca materi selanjutnya ya. Iya, Bu. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu minta maaf ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang sumber daya alam. Pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kedua, macam-macam sumber daya alam. Teman-teman, macam sumber daya alam atau SDA itu ada 3 loh, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Berdasarkan jenisnya ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Apa ya perbedaannya? Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaat bagi manusia antara lain sebagai bahan makanan. Contohnya, buah-buahan dan sayuran. Sebagai obat-obatan yaitu ginseng dan jahe. Sebagai bahan bangunan, contohnya pohon jati dan pohon kelapa. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, sinar matahari, dan tanah. Manfaatnya bagi manusia antara lain sumber minuman. Contohnya air mineral. Sumber penerangan, contohnya sinar matahari. Bahan bangunan, contohnya tanah atau pasir. Selanjutnya, kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan.
Sumber daya alam terbarukan mempunyai sifat pulih kembali. Dengan sifat pulih tersebut, sumber daya alam dapat terus digunakan. Contohnya, air, tumbuhan, dan hewan. Air termasuk terbarukan karena selalu mengalami pembaruan. Pembaruan tersebut terjadi melalui siklus air. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam terbarukan karena mengalami pembaruan juga loh. Pembaruan tersebut terjadi karena tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak. Sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam tak terbarukan sifat pulihnya sangat lama. Untuk penyediaannya pun perlu proses yang panjang, seperti pengeboran, pengolahan, dan lainnya. Sehingga apabila telah habis terpakai, sumber daya alam ini sulit disediakan kembali. Oleh karena itu, pemakaiannya harus dihemat ya. Contoh sumber daya alam tak terbarukan antara lain batu bara dan BBM. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, produksi besi dan baja, bahan bakar pembuatan semen, dan lainnya. Sedangkan BBM itu bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan, bahan bakar kompor, dan lainnya. Sekarang kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Apa saja ya? Sumber daya alam berdasarkan prosesnya itu ada yang langsung digunakan dan ada yang tidak langsung digunakan. Sumber daya alam langsung digunakan artinya sumber daya alam yang bisa dikonsumsi tanpa perlu teknologi. Contohnya antara lain buah-buahan, sayuran, dan air. Sumber daya alam tak langsung digunakan artinya sumber daya alam tersebut baru bisa dikonsumsi setelah diproses dengan teknologi. Contohnya minyak bumi, batu bara, minyak goreng, dan lainnya. Ketiga, sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan yang terawat membuat sumber daya alam berkualitas baik. Contohnya, air sungai yang bersih dan ikannya sehat. Sedangkan lingkungan yang tercemar membuat sumber daya alam berkualitas buruk. Contohnya, sungai yang tercemar, airnya menjadi kotor dan ikannya mati. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Dan pada pagi hari ini tujuannya adalah yang pertama, menguraikan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yakni peserta didik menentukan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Ini Ibu Guru akan menunjukkan sebuah gambar yang sesuai dengan tema kita. Apa tadi? Pelestarian dan keseimbangan sumber daya alam. Ya, betul. Aku tunjukkan ya gambarnya. Nah, ini ada sebuah gambar yang mana terdapat di sini ada dua orang anak yang melakukan penanaman tumbuhan bersama dengan ibunya. Nah, coba kalian amati. Sebelum ibu membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ibu akan menunjuk salah satu di antara kalian untuk membacakan sebuah materi tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam.
Ibu akan menunjuk Mbak Aini untuk membacakan di depan ya. Ya, Bu. Teman-teman yang lain boleh mendengarkan ya. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius. Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjejer rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis. Nah, di sini kalian akan berkelompok ya. Ya, Bu. Lalu perwakilan dari kelompok kalian akan maju mempresentasikan dari jawaban kalian. Ibu guru kasih lembar kerja dulu ya. Ya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, perwakilan dari kelompok akan maju mempresentasikan jawaban kalian di depan ya. Iya, Bu. Ayo, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, Mbak ini, monggo. Baca, Mbak. Nah, tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut, Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Nah, kita akan coba. Iya, Bu. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam kan? Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan memberi kesimpulan tentang materi pagi hari ini ya. Iya, Bu. Sumber daya alam itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Lalu, apa sih itu upayanya? Upaya dari keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam itu ada beberapa. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang gundul. Yang kedua, yakni mengurangi pencemaran udara seperti menggunakan kendaraan umum atau angkot atau menanam serta memperbanyak jalur hijau. Yang ketiga, mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau